Untuk aspek legal, kita masuk ke apa itu kata aspek legal itu sendiri? Yang pertama kita pahami tentang legal. Jadi mungkin secara awam tanpa melihat arti kata di dalam kamus mungkin sudah paham bahwa legal itu kesannya itu sah gitu ya. Legal itu sah, legal itu sesuai aturan, legal itu sudah ada peraturannya dan kita mengikutinya itu legal gitu ya. Ya memang kalau dari bahasa Belanda legal itu adalah artiannya sah menurut undang-undang. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia pun legal diartikan memang sesuai dengan undang-undang atau hukum. Itu pengertian legal. Sehingga dalam hal ini kalau kita bicara tentang aspek legal, karena legal tadi berkaitan dengan sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan ya, di tempat tinggal kita berada. Kalau kita di Indonesia, maka kita legal, untuk aspek legal kita melihat dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang peraturan perundang-undangan mana yang mau kita pahami tentang yang mengatur kita terutama ya. Jadi Anda sebagai calon bidan, nanti ketika menjadi bidan, harus paham aspek legal dari pelayanan yang akan kita berikan. Gitu. Jadi masing-masing pelayanan, mulai dari kita sebagai tenaga kesehatan, itu sudah ada aspek legalnya, sudah ada aturan perundang-undangannya, supaya kita tidak melewati batas sebagai tenaga kesehatan, maka kita harus paham tentang aspek legal. Apa yang mendasari aspek legal kita baca dari mana, supaya kita paham bahwa yang mengatur kita siapa lah, kita cari gitu ya. Nanti kita masuk ke sana. Yang jelas yang banyak kita pahami di sini tentang pelayanan kebidanan. Sedangkan pelayanan kebidanan sendiri adalah bagian dari pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi aspek legal yang mau kita bahas bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk pelayanan kebidanan terutama yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Jadi kalau secara harfiah pengertiannya ya mungkin seperti yang ada di slide bahwa kalau pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, di mana yang memberikan asuhan adalah bidan yang terdaftar atau yang terregistrasi, yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi maupun rujukan. Tergantung posisi kita di mana. Apakah kita bisa melaksanakan mandiri, kolaborasi, atau rujukan nanti berdasarkan ruang lingkup. Jadi ruang lingkup kita ada di mana. Lalu yang berikutnya, aspek hukum dalam pelayanan kebidanan. Jadi kalau kita bicara aspek hukum, maka kita melihat dasar hukumnya, penggunaan norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang ditugasi untuk menjadi sumber hukum. Dalam hal ini kita yang kita pegang adalah Kementerian Kesehatan. Ya, jadi dasar aspek hukum kita adalah keputusan Menteri Kesehatan, ya, terutama banyak yang keputusan Menteri Kesehatan. Atau ada juga yang undang-undang yang dibuat oleh Presiden, atau ada juga yang peraturan pemerintah, gitu ya. Jadi badan hukum yang kita acu ke sana dalam pelayanan kebidanan juga. Berikutnya, kira-kira apa saja sih aspek legal dalam pelayanan kebidanan yang perlu kita pahami supaya kita sebagai tenaga kesehatan itu sah gitu ya, secara undang-undang, secara hukum kita tuh sah memberikan pelayanan. Jadi kalau Anda sekarang masih dalam pendidikan mau menjadi bidan, ahli media, maka ketika lulus untuk bisa melaksanakan tugasnya bagaimana, aspek legalnya, dasar aspek legalnya bagaimana dalam pemberian pelayanan. Apakah boleh langsung? Yang jelas ada aturannya. Nah, aturannya seperti ini. Jadi yang pertama yang harus Anda lalui adalah uji kompetensi. Ketika Anda sudah melalui masa studi untuk pelayanan kebidanan, yang terakhir adalah melaksanakan uji kompetensi. Di akhir pendidikan nanti ada uji kompetensi. Setelah uji kompetensi, yang kedua nanti Anda akan mendapatkan sertifikasi gitu ya. Sertifikasi itu kalau kita pelatihan ya dapat sertifikat, kalau kita sekolah ya dapat ijazah gitulah. Jadi ada sertifikasinya. Ya bukti Anda sah secara sertifikasinya adalah dapat ijazah ahli media.
Yang kedua, sah kesahan Anda itu nanti yang ketiga, sorry. Yang ketiga nanti Anda terregistrasi. Terregistrasi itu bentuknya seperti apa ya? Bentuknya nanti kalau sudah dapat ijazah, kemudian juga terdaftar registrasi itu kan, terdaftar di organisasi apa namanya? Di organisasi terutama bahwa Anda tercatat menjadi bidan baru gitu kan. Yang dibuktikan dengan STR. Pernah dengar STR? Pernah dengar STR nggak? Nah, surat tanda registrasi. Kemudian yang terakhir keempat lisensi. Kalau sudah punya STR, jadi sudah punya STR, sudah punya ijazah, itu untuk bisa praktek sendiri bagaimana? Nah, sementara kalau menurut Undang-Undang Kebidanan untuk ahli madya belum bisa untuk membuka sendiri di lokasi, ya. Ahli madya bisa memberikan pelayanan kebidanan di fasilitas kesehatan. Di mana aja? Di klinik, di puskesmas, di rumah sakit. Bagaimana untuk bisa membuka praktek sendiri dalam lisensinya sesuai dengan lisensi, supaya dapat lisensi gitu ya, supaya dapat SIM, maka Anda harus melanjutkan pendidikan sampai minimal profesi. Kalau sudah profesi baru bisa mengajukan praktek mandiri bidan seperti itu. Jadi ini step by step-nya. Jadi kalau yang pertama nanti uji kompetensi itu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Jadi ini step pertama ya. Di tahap akhir sekolah Anda, di tahap akhir kuliah, uji kompetensi, dapat sertifikat kompetensi atau serkom istilahnya. Kemudian tahap kedua Anda dapat sertifikasi, dapat ijazah. Setelah lulus uji kompetensi, dapat serkom dan dapat ijazah sertifikasi tadi ya. Setelah itu Anda tercatat, ya, terregistrasi dengan dibuktikan punya STR. Baru kalau Anda melanjutkan pendidikan sampai jenjang minimal profesi, Anda bisa mengajukan lisensi yang bentuknya adalah SIPB. Jadi keempat-empatnya di sini dasar aspek legal dalam pemberian pelayanan kebidanan itu ada sertifnya semua, ada buktinya semua gitu. Ada buktinya semua keempatnya ini. Baik, kita kupas satu persatu ya. Untuk uji kompetensi atau UKOM, sini poin pertama di tahap akhir pendidikan Anda gitu, UKOM ini dilaksanakan sebelum Anda mendapatkan ijazah memang. Memang itu aturannya. Sebelum mendapatkan ijazah Anda harus lulus uji kompetensi dulu karena Anda itu sebagai tenaga vokasi, jadi pendidikan vokasi itu sebelum dinyatakan lulus syarat sahnya untuk bisa lulus adalah lulus dari uji kompetensi atau UKOM. Apa itu UKOM? Uji kompetensi sendiri adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Ya, jadi dari mahasiswa yang sebagai peserta didik ada sebuah perguruan tinggi kesehatan, terutama yang menjalankan program studi kebidanan. Kalau apa namanya? Karena UKOM itu bisa dilaksanakan oleh masing-masing potensi, semuanya sama-sama harus mengikuti dasar hukum atau aspek legal yang ada di negara kita. Semuanya harus melaksanakan uji kompetensi. Hanya memang yang diukur kan pengetahuan, keterampilan, perilaku. Makanya kenapa di dalam soalnya itu, sebetulnya kalau kita bicara tentang keterampilan, perilaku gitu ya, itu harusnya diujikan di dalam praktek kerja. Jadi kayak ujian praktek gitu. Ketika Anda melaksanakan ujian praktek di lab gitu, Anda memberikan pelayanan kepada pasien, ngomong, perilakunya kelihatan, pengetahuannya kelihatan, keterampilannya kelihatan, harusnya seperti itu. Tapi di organisasi profesi banyak yang belum siap untuk melaksanakan uji kompetensi secara praktek. Sehingga uji kompetensinya selama ini yang diadakan oleh organisasi profesi itu dilaksanakan atau dibuat hanya melalui soal-soal. Nah, soal-soalnya itu supaya bisa memenuhi unsur-unsur pengetahuan, keterampilan, perilaku, maka dibuatlah soal-soal kasus. Jadi kenapa Anda kalau ujian-ujian itu selalu mendapatkan soal yang panjang gitu? Secara saintis pernah ada yang tanya tuh, kenapa soalnya tuh panjang gitu ya?
Soalnya juga agak bingung, ribet gitu ya, kasus semua. Karena memang ketika melaksanakan pendidikan, Anda dilatih untuk menganalisa, mensintesa ketika ketika menemukan pasien dengan kasus tersebut mau diapakan. Ini maksudnya adalah supaya pada saat Anda di ujung akhir perkuliahan dengan dilatih dari awal menganalisa kasus, mensintesa kasus, maka ketika di akhir Anda sudah mahir gitu harapannya. Jadi pada saat melaksanakan uji kompetensi itu sudah bisa menggambarkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku Anda gitu. Itu sebetulnya. Tujuannya adalah seperti itu. Walaupun memang yang namanya bikin soal seperti itu tuh sangat sulit luar biasa gitu ya. Sulitnya luar biasa bikin soal itu. Kalau terlalu sedikit juga tidak memenuhi unsur kelengkapan data dari pasien. Kalau terlalu banyak juga Anda sebagai mahasiswa juga tidak bisa fokus untuk membaca kasus itu, sehingga memang sebetulnya ada acuan-acuannya yang mendasari untuk pembuatan soal yang mengukur pengetahuan, keterampilan dan perilaku ini dengan batasan-batasan tertentu yang harusnya memang ketika soal itu sudah jadi kemudian di apa namanya istilahnya dianalisis soal, kemudian kalau dianalisis hasilnya sudah baik baru disebarkan. Seperti itu. Jadi prosesnya itu panjang. Jadi kenapa memang ketika Anda melaksanakan ujian-ujian itu soalnya kayak gitu ya. Soalnya bikin kaget gitu ya. Kan biasanya kalau di pendidikan menengah itu kan soalnya hanya seputar hafalan, pemahaman gitu, atau ilmu pasti dan sebagainya. Tapi kalau di sini bukan hanya sekedar hafalan, pemahaman, tapi juga analisa. Menganalisis, menerapkan, mensintesa kasus yang kemudian akan ditemukan terhadap pasien. Inilah apa namanya alat ukur itu menggambarkan ke sana. Jadi itu alasannya bikin soal seperti itu karena ada uji kompetensi yang akan mengukur pengetahuan, keterampilan dan perilaku hanya dari membaca soal. Gitu. Yang sebetulnya memang paling enak gimana? Paling enaknya harusnya praktek. Jadi Anda ujian satu persatu praktek. Jadi pernah kalau di Jawa Tengah, Jogja, dan Surabaya kalau nggak salah Jawa Timur kayaknya. Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur di era 10 tahun yang lalu bahkan ketika organisasi profesi itu masing-masing punya kewenangan, masing-masing provinsi punya kewenangan melaksanakan uji kompetensi sendiri. Di Jawa Tengah itu sudah melaksanakan uji kompetensi dengan praktek. Itu lebih kelihatan keterampilannya dibanding hanya membaca soal sebetulnya. Namun karena saat ini kebijakan yang ada di pusat bahwa semua uji kompetensi ditarik ke pusat, maka pusat sendiri di DKI sendiri di Jakarta belum pernah melaksanakan uji kompetensi praktek. Jadi ketinggalan sama Jawa Tengah, sama Jogja, sama Jawa Timur. Sehingga di sana tidak mau melaksanakan uji kompetensi yang praktek. Akhirnya baliklah ke uji kompetensi yang membaca soal. Jadi seperti itu. Seperti itu gambarannya untuk uji kompetensi. Yang pada saat ini yang akan Anda hadapi besok itu uji kompetensinya berupa membaca soal. Mengerjakan soal di media laptop, komputer ya. Kemudian dipilih jawabannya sebanyak 180 soal kalau nggak salah. Jadi 180 soal yang dikerjakan dalam waktu 3 jam. Bayangkan, 3 jam ngantuk juga, capek juga, haus juga. Dan itu ketat sekali pengawasannya. Jadi itu ya, seperti itu gambarannya untuk uji kompetensi nanti. 2 tahun lagi Anda akan melalui masa tersebut. Ini yang saya berikan gambaran. Lalu untuk dasar hukumnya dari uji kompetensi itu apa sih gitu ya. Jadi kalau kita diadakan uji kompetensi, kemudian mengikuti uji kompetensi, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Jadi di pasal 16 itu ada bahwa mahasiswa kebidanan pada akhir masa pendidikan vokasi atau mahasiswa profesi bidan harus mengikuti UKOM yang bersifat nasional. Jadi kayak ujian nasional gitu kesannya ya. Tapi ini UKOM. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan syarat kelulusan pendidikan vokasi atau profesi. Vokasi di sini ahli media, profesi di sini adalah tenaga profesi. Kemudian pasal 17, uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi bidan, lembaga pelatihan tenaga kesehatan,
atau lembaga sertifikasi profesi tenaga kesehatan yang terakreditasi. Jadi itu penyelenggaranya siapa sih gitu? Apakah orang pendidikan juga? Bukan. Jadi bukan full, artinya bukan kita semata-mata yang melakukan uji kompetensi, bukan. Tapi ada unsur lain yang independen di luar dari pendidikan yang menjadi panitia uji kompetensi tersebut. Yang ayat 2 di pasal 17 itu berbunyi, uji kompetensi sebagaimana maksud pada ayat 1 ditujukan untuk mencapai standar kompetensi bidan. Jadi maksudnya supaya seluruh bidan, produk bidan-bidan di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, itu standarnya sama kelulusannya. Jangan sampai bidan di Jawa Tengah dengan bidan yang ada di Sulawesi itu berbeda pengetahuannya, gitu. Jangan sampai berbeda keterampilannya, pengetahuannya, perilaku jangan sampai beda. Karena yang dihadapi itu manusianya sama, gitu. Ibu yang sedang hamil, ibu yang bersalin, ibu yang nifas, ibu bayi baru lahir itu sama. Yang beda hanya budaya saja. Ini dalam proses apa yang harus dikuasai oleh bidan dalam hal ini sama. Sehingga memang dikatakan di sini bahwa untuk mencapai standar kompetensi bidan. Lalu yang pasal 20 di sini disebutkan bahwa tata cara UKOM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pernah UKOM itu dilaksanakan ketika mahasiswa sudah mendapatkan ijazah. Sebetulnya itu salah sebetulnya. Jadi pernah. Jadi beberapa saat yang lalu sebelum diterapkan harus uji kompetensi dulu baru dapat ijazah, ya, sertifikasi. Itu dulu sudah lulus dulu baru uji kompetensi itu pernah. Nah pada saat itu kebijakannya beda, gitu ya. Kebijakannya beda, ketentuan peraturan perundang-undangannya beda. Undang-undang kebidanan belum ada, belum muncul. Ya, undang-undang kebidanan belum muncul, hal itu dilaksanakan. Ketika undang-undang kebidanan muncul, aturannya sudah baku seperti ini, maka ya harus dilaksanakan, harus diterapkan. Ya, yang kedua sertifikasi. Apa itu sertifikasi? Sertifikasi adalah dokumen penguasaan kompetensi tertentu melalui kegiatan pendidikan formal maupun non formal. Jadi apa namanya, lebih ke arah dokumen sertifikasi itu ya. Adapun tujuan sertifikasi adalah melindungi masyarakat atau pengguna jasa profesi ya, sebagai pengguna jasa profesi dan meningkatkan mutu pelayanan. Yang ketiga, pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan. Jadi harapannya bagi kita tenaga bidan yang telah sertifikasi, jadi punya bukti dokumen sertifikasi, hal ini bisa melindungi masyarakat. Coba bandingkan kalau misalnya masyarakat mendapatkan pertolongan dukun yang tidak punya sertifikasi, ya hanya berdasarkan keterampilan turun menurun, ya turun temurun gitu ya. Tapi kalau bidan melalui pendidikan dengan ujian dan sebagainya sehingga punya sertifikasi. Tapi kalau dukun itu hanya atas dasar ajaran dari orang tuanya, kemudian dia menerapkan, nah itu dia nggak tahu dia kemampuannya sampai di batas mana, nggak tahu. Kadang-kadang kan orang tua sama anak belum tentu sama ininya apa namanya keterampilannya, peminatannya belum tentu sama. Apakah si ibunya terampil, si anak juga bisa terampil, belum tentu gitu. Tergantung dari pelatihan proses belajarnya dia selama mendalami hal tersebut gitu ya. Nah ini harapannya bisa melindungi masyarakat dan juga meningkatkan mutu pelayanan. Karena di pendidikan itu diharapkan setiap ada karena pendidikan itu kan materi atau teori yang ada itu berdasarkan evidence base yang terbaru gitu. Jadi mungkin pada saat dulu ketika nolong persalinan saya waktu sekolah bidan zaman tahun kalian belum lahir mungkin ya. Jadi bidan tahun 94 dulu ketika menolong persalinan itu bayi ditarik tangannya. Kepala lahir, kemudian dia akan mengalami putaran taksi luar, kemudian tangan penolong akan mengait lengan bayi, dikait kemudian dikeluarkan. Sekarang beda, pertolongannya beda. Seiring berjalannya waktu berdasarkan hasil evidence based, maka pertolongan persalinan berbeda. Kita hanya membantu untuk memfasilitasi saja bayi itu lahir tanpa harus melakukan intervensi yang berlebihan, tanpa harus menarik si bayi sehingga menyebabkan si ibunya ruptur atau robek jalan lahirnya. Nah, itu seperti itu sudah ada perubahan sehingga memang ini meningkatkan mutu pelayanan. Ketika seorang tenaga kesehatan melaksanakan atau
mendapat sertifikasi atau dokumen tadi ya. Lalu untuk tujuan khususnya memang menyatakan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku tenaga profesi, menetapkan kualifikasi dan lingkup kompetensi, menyatakan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, kompetensi pendidikan tambahan tenaga profesi, menetapkan kualifikasi tingkat dan lingkup pendidikan tambahan tenaga profesi, memenuhi syarat untuk syarat mendapatkan nomor registrasi. Jadi untuk ujung-ujungnya, untuk bisa terdaftar menjadi seorang bidan yang bisa memberikan pelayanan kebidanan, dasarnya adalah sertifikasi. Dasarnya ada ijazah, gitu. Dasarnya ada ijazahnya, kemudian baru bisa terregistrasi. Kalau kita ngomong terregistrasi, berarti tercatat. Tercatat. Oh, ini ada bidan baru nih 100 orang, enggak 1000 orang ya. Tahun 2021 ada berapa bidan terregistrasi? Oh, ada 2000 orang misalnya. Tahun 2022 ada berapa terregistrasi? Oh, ada sekian orang. Gitu ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sertifikasi. Dasarnya ijazah yang dia dapat. Gitu. Kemudian terdaftar. Nah, ini bukti sertifikasi itu kalau formal ya ijazah, kalau sertifikasi dalam bentuk non formal itu sertifikat, contohnya seperti itu. Ini disebut dengan sertifikasi. Lalu kalau kita mengacu ke pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, bahwa mahasiswa pendidikan vokasi atau profesi kebidanan yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat kompetensi atau profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Gitu. Jadi serkomnya diterbitkan oleh perguruan tinggi. Hasil uji kompetensi ya. Jadi uji kompetensi tadi setelah lulus uji kompetensi mendapatkan sertifikat kompetensi dari perguruan tinggi. Yang kedua, perguruan tinggi juga akan mengeluarkan ijazah. Gitu. Jadi setelah Anda melalui uji kompetensi, dapat sertifikat kompetensi yang menyatakan lulus uji kompetensi, dan yang terakhir dapat ijazah. Itu sebagai bukti sah sertifikasi, bukti sah ijazah dari pendidikan formalnya. Itu sertifikasi. Lalu yang ketiga tentang registrasi. Apa itu registrasi? Catatan resmi terhadap bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, yang telah mempunyai kualifikasi tertentu lain, serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktek kebidanan. Jadi registrasi ini itu istilahnya adalah catatan gitu ya. Jadi catatan resmi seorang tenaga pelayanan dalam hal ini kebidanan itu ini registrasi, tercatat ya, tercatat. Buktinya tercatat apa? Buktinya tercatat adalah Anda akan mendapatkan surat tanda registrasi. Gitu. Tujuan registrasi apa? Tujuannya sama, melindungi masyarakat dari mutu pelayanan profesi. Ini dalam mutu pelayanan kebidanan. Kemudian tujuan khususnya meningkatkan kemampuan tenaga profesi dalam hal ini bidan dalam mengadopsi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berkembang pesat. Yang kedua, meningkatkan mekanisme yang objektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus malpraktek. Artinya ketika tercatat, kalau ada yang pemberian pelayanannya itu lalai, itu tercatat, oh ini siapa nih yang memberikan pelayanan, ada di mana nih ketika di audit maternal neonatal itu ada di mana proses kesalahan atau kelalaian yang terjadi itu ada di mana, sehingga ketika ada unsur kelalaian, ada unsur kecerobohan, ada unsur yang lainnya, registrasi bisa dicabut gitu, tergantung dari bentuk pelayanan yang dilakukan oleh si pemberi pelayanan. Jadi itu semuanya ada aturannya, sudah ada yang mengatur hal tersebut nanti masuk ke PMK atau ke undang-undang. Ya. Tujuan khusus berikutnya adalah mendata jumlah dan kategori melakukan praktek supaya negara kita itu punya data. Jadi tujuan registrasi juga seperti itu, punya data berapa sih jumlah bidan yang ada di Indonesia, sudah rata belum penyebarannya, berapa sih jumlah bidan yang ada di Jawa Tengah, berapa sih jumlah bidan yang ada di Sulawesi gitu ya, berapa sih jumlah bidan yang ada di daerah NTB, apakah sudah merata gitu ya. Nah itu juga bisa untuk mengambil kebijakan. Ketika terregistrasi maka akan tercatat, oh
sebelum rata nih penyebaran tenaga kesehatan, ada di daerah-daerah tertentu yang menumpuk di perkotaan, menumpuk di Pulau Jawa. Ada daerah-daerah tertentu yang justru kurang tenaga kesehatan. Nah, ini bisa juga registrasi ini fungsinya atau tujuannya untuk mendata jumlah tenaga kesehatan dari masing-masing organisasi profesi gitu ya. Lalu, nah ini yang tadi saya bilang, ketika sudah tercatat, maka di akhir nanti Anda akan mendapat surat tanda registrasi bidan yang disebut dengan STR. Di PMK nomor 28 tentang izin praktek bidan itu ada itu contohnya STR-nya. Pada pasal 21 disebutkan ayat 1 bahwa setiap bidan yang akan menjalankan praktek kebidanan wajib memiliki STR. Jadi kalau mau melaksanakan praktek kebidanan itu maksudnya bukan hanya praktek mandiri, tapi yang sebagai ahli media itu melaksanakan praktek di puskesmas, di rumah sakit ataupun di klinik, itu wajib memiliki STR, surat tanda registrasi. Jadi wajib sudah tercatat, nggak boleh belum tercatat gitu. STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh konsil kepada bidan yang memenuhi persyaratan. Konsil dalam hal ini organisasi profesi gitu ya. Organisasi profesi bidan siapa? IBI. Jadi konsil IBI yang memenuhi persyaratan yang diberikan. Siapa aja yang memenuhi persyaratan? Ya mestinya sudah melalui syarat sebelumnya. Registrasi itu sebelumnya dia sudah ada bukti ijazah, dia ada bukti sertifikat kompetensi, baru tercatat. Kalau belum bagaimana? Ya kalau belum lulus uji kompetensi kan belum sampai tahap berikutnya ya. Tadi tahap-tahapannya tadi. Nah, bagaimana cara pengajuan STR? Jadi nanti sekarang semenjak pandemi memang ada untungnya juga. Jadi memang perkembangan IT juga pesat. Pandemi juga menyebabkan orang jarang ketemu. Sekarang sudah dimudahkan semua pengajuan itu menggunakan online ya. Jadi Anda bikin akun, masuk ke nanti akan biasanya dipandu di akhir kelulusan itu saat ujian STR, buka apa, ngisi apa, syaratnya apa saja. Kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, syarat-syaratnya adalah ijazah, sertifikat kompetensi, surat keterangan sehat fisik dan mental, kemudian surat pernyataan sumpah atau janji profesi. Karena nanti kan ketika Anda lulus kan melaksanakan sumpah gitu ya. Nah, sumpah itu nanti ada buktinya. Nah, sumpah itu nanti ada bukti Anda tanda tangan, kemudian ada apa namanya juga bagian dari yang menyaksikan. Jadi ada saksi yang melihat Anda sumpah, juga ada bukti dokumennya. Lalu yang berikutnya surat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Ini pun saya kira kalau di di daftar-daftar online itu sepertinya sudah ada. Jadi tinggal download formatnya, kemudian tinggal diisi gitu ya. Nah, ini yang mungkin bikin baru gitu. Nah, ini semuanya ini harus dipenuhi ketika mengajukan STR. Ya, nanti akan ada verifikasi lagi di tahap berikutnya, kemudian baru nanti akan keluar STR. STR pun akan dikirim ke masing-masing alamat sepertinya. Jadi pengajuan yang terakhir itu ketika Anda mengajukan STR, jadi STR yang diajukan pribadi gitu ya. Masing-masing memiliki akun sendiri, punya akun sendiri untuk mengisi, untuk mendaftar. Kemudian nanti kalau sudah jadi, STR itu akan dikirim ke alamat masing-masing. Kalau yang terakhir seperti itu. Ya, nanti kalau kebijakannya berubah lagi, kita mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Jadi seperti itu syarat pengajuannya. Tapi kalau untuk uji kompetensi yang jelas Anda akan dikoordinir oleh pendidikan, oleh perguruan tinggi ya. Tapi kalau untuk pengajuan STR itu sudah masuk ke ranah pribadi. Lalu untuk yang berikutnya, di STR itu tidak selamanya Anda bisa pegang tuh STR-nya. Ya, surat tanda registrasi itu nggak seterusnya lulus sampai tua gitu terus pegang itu nggak bisa. Karena itu disebutkan dalam undang-undang bahwa STR berlaku hanya 5 tahun. Ya, hanya 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. Kenapa kok ada aturan seperti itu? Karena memang bayangkan kalau ketika lulus sekolahnya 20 tahun lalu, lulus kuliahnya 20 tahun lalu, sampai saat ini kemudian hanya mengikuti ilmu yang 20 tahun lalu, maka pelayanan yang ada di masyarakat sudah berubah. Itu si bidan nggak tahu apa-apa gitu.
kalau itu berlaku sampai seumur hidup STR itu. Makanya dibatasi 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena memang ketika 5 tahun harapannya mungkin saja ada beberapa ilmu, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku yang harus diterapkan oleh bidan untuk meningkatkan mutu pelayanan gitu ya. Yang tadi saya bilang, kalau dulu zaman saya kuliah bidan atau sekolah bidan dulu, itu nolong persalinan saya ngait secara teori itu ngait lengan. Tapi ketika saya 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian saya agak lupa, itu udah beda lagi gitu lah. Pertolongan persalinan udah beda lagi, sudah berbeda. Nah, hal ini untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Jadi, walaupun kita sudah lulus bidan 5 tahun lalu saja, ketika mau perpanjang STR, maka kita harus update ilmuwan yang terbaru. Itu syarat utama. Jadi syarat utama kita adalah melaksanakan update keilmuan yang terbaru. Makanya di organisasi profesi itu ada istilahnya, kalau di bidan, ada istilahnya pelatihan midwifery update. Gitu. Jadi selama periode 5 tahun, selain si bidan itu harus mengumpulkan angka kredit, sama kalau kayak kalian misalnya ditarget untuk mengumpulkan angka kredit untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar atau workshop di luar pendidikan akademis, gitu ya. Yang lain-lain harus juga diikuti minimal berapa SKS. Di profesi bidan juga sama. Jadi ketika sudah menjadi bidan, kemudian praktek di rumah sakit atau di puskesmas pun, selama dalam jangka waktu 5 tahun tersebut, bidan itu harus update ilmu. Ada seminar apa? Paling tidak minimal ya setahun sekali gitu mengikuti seminar atau pelatihan atau workshop tentang keilmuan tertentu yang dibutuhkan pada saat memberikan pelayanan kebidanan. Selain itu, nanti akan ada difasilitasi oleh profesi untuk ketika mau perpanjangan STR itu Anda harus memiliki, Anda harus sudah mengikuti pelatihan terupdate tentang pelayanan kebidanan. Itu ada juga di fasilitas. Seperti itu. Jadi harapannya ketika memasuki 5 tahun berikutnya sudah ada ilmu baru, bidan bisa ikut gitu ya, bisa ikut menerapkan ilmu baru tersebut, tidak kelamaan gitu, ilmunya udah basi, udah yang dulu gitu, nggak ngikutin era yang baru gitu, kebijakan yang baru, itu salah. Jadi makanya kenapa kok nggak seumur hidup STR itu? Atapnya nggak seumur hidup, tapi perlu dibatasi hanya sampai 5 tahun. Ketika 5 tahun sudah ada perubahan, kita ikut perubahannya. Nah, bagaimana untuk pengajuan registrasi ulangnya? Apakah cukup mengikuti pelatihan saja atau ada syarat-syarat yang diajukan? Tetap harus ada syarat-syarat lain yang diajukan. Antara lain kalau menurut undang-undang di situ STR lamanya dicantumkan, kemudian serkomnya, lalu surat keterangan sehat, kemudian tetap mematuhi etika, mengabdikan diri sebagai tenaga profesi. Jadi kalau misalnya mau perpanjangan atau mau registrasi ulang, ya paling tidak kan menunjukkan selama ini menjalankan tugas gitu ya, menjalankan tugas sebagai tenaga pelayanan kebidanan. Jangan sampai kalau misalnya Anda nggak bekerja di mana-mana, Anda nggak melaksanakan tugas sebagai tenaga bidan, tapi mengajukan perpanjangan STR lah buat apa gitu. Kenyataannya Anda nggak bekerja sebagai bidan misalnya gitu. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi di sini mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi itu maksudnya menunjukkan bahwa ijazah Anda itu digunakan atau STR Anda itu digunakan selama proses dalam pemberian pelayanan kebidanan. Dan yang berikutnya memenuhi kecukupan kegiatan pelayanan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan ilmiah lainnya. Nah, yang terakhir itulah yang tadi saya sampaikan pertama kali. Yang terakhir itu adalah Anda harus mengikuti pelatihan, seminar, dan sebagainya yang disyaratkan oleh organisasi profesi. Minimal berapa SKS gitu ya. Kalau nggak salah 25 apa ya. Tapi itu ada nilai-nilainya masing-masing, itu sudah ada. Lalu yang terakhir adalah lisensi. Jadi lisensi itu proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktek yang diberikan kepada tenaga profesi yang teregistrasi untuk pelayanan mandiri. Ini yang terakhir adalah tentang lisensi atau SIM ya. Tujuan lisensi adalah memberikan kejelasan batas wewenang, menetapkan sarana dan prasarana, meyakinkan klien.
Nah, lisensi di sini harapannya maksudnya adalah bidan mau ngurus surat izin praktek yang istilahnya SIPB, surat izin praktek bidan. Ini sebagai lisensi. Jadi kalau Anda mau naik motor, itu Anda harus punya SIM. Anda mau mengendarai mobil, Anda harus punya SIM A. Anda mau mengendarai motor, Anda harus punya SIM E. Gitu. Nah, Anda kalau mau buka praktek, Anda harus punya SIPB. Apa itu SIPB? Bukti tertulis yang diberikan oleh kepada tenaga bidan yang menjalankan praktek setelah memenuhi syarat yang ditetapkan. Izin praktek ini menurut Undang-Undang 2019 pasal 43 bahwa bidan lulusan pendidikan diploma 3 hanya dapat melaksanakan praktek bidanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Bidan lulusan pendidikan profesi dapat melakukan praktek bidanan di tempat praktek mandiri bidan dan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Jadi maksudnya yang sampai ke tahap lisensi itu kalau Anda sudah melanjutkan ke profesi. Minimal ke profesi, ya. Ke D4, kemudian D4 kan nyambung profesi. Nah, berarti baru bisa melaksanakan baru bisa mengajukan izin praktek mandiri. Jadi lisensi ini lebih kepada izin praktek mandiri, gitu ya. Tapi kalau Anda belum bisa melanjutkan, bagaimana? Mau kerja aja dulu sambil nyari uang, baru bisa biar bisa sekolah lagi misalnya gitu. Boleh aja. Berarti hanya di vaskes aja, di puskesmas, di klinik gitu ya. Nanti lisensinya nanti kalau sudah sekolah dulu baru bisa mengajukan lisensi. Ya, kemudian yang berikutnya tentang pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 4 tadi, bidan yang akan jalan praktek bidanan wajib memiliki izin praktek. Jadi ini ketentuan baku bahwa kalau mau buka praktek ya harus ada izinnya. Ketika bidan lulus kemudian langsung mau buka praktek tanpa ada SIPB, ya itu menyalahi pasal 25 ini. Ya, izin praktek sebagaimana maksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk SIPB. SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota, atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat bidan menjalankan. Jadi gampang kok lisensi itu. Kalau tadi Serkom itu yang mengeluarkan pendidikan, uji kompetensinya nasional, kalau ijazah itu yang mengeluarkan pendidikan, terus kalau STR itu yang mengeluarkan pusat, gitu ya. Tapi kalau SIPB itu mengajukannya hanya ke kabupaten atau kota tempat tinggal bidan tersebut. Jadi nggak sampai ke tingkat pusat, nggak ngurusnya cuma sampai tingkat lokal saja, gitu ya, tingkat lokal yang dari kabupaten atau kota setempat. Pemerintah daerah, kabupaten atau kota sebagaimana maksud pada ayat 3 harus menerbitkan SIPB paling lama 15 hari kerja sejak pengajuan SIPB diterima. Ini maksudnya buat warning buat dinas kesehatan, gitu ya. Seringkali dulu memang pernah ada kejadian kita mengajukan itu lama sekali, gitu ya. Nah, ini dibatasi oleh undang-undang seperti ini supaya yang mengurusi tentang pemberian izin ini menjalankan tugasnya untuk kalau memang sudah memenuhi syarat bisa mengeluarkan surat izin praktek bidan, itu seperti ini. Ya, berikutnya yang masih perlu dipahami juga tentang lokasi praktek bidan, karena kalau mungkin Anda pernah dengar kalau di masing-masing tenaga kesehatan itu punya standar beda-beda, punya dasar hukum yang beda-beda. Jadi kalau dokter contohnya karena dia dibutuhkan masih di banyak tempat, maka dia punya kebijakan lokasi praktek itu 3 lokasi maksimal. Tapi kalau bidan itu hanya 2 lokasi. Maksudnya gimana sih kayak gini? Maksudnya ketika si bidan itu kerja di puskesmas misalnya, kemudian di rumah buka praktek itu boleh. Gitu. 2 tempat, hanya 2 aja. Terus satu lagi ikut lagi di mana itu nggak boleh. Jadi ini membatasi bidan supaya ada tempat pelayanan yang optimal gitu loh. Jadi misalnya Anda praktek di puskesmas, kemudian juga di klinik boleh 2 tempat. Gitu. Tapi hanya maksimal 2 tempat. Karena kalau 3 dikatakan kayaknya nggak logis deh, karena jaganya kan full kalau bidan. Beda sama dokter. Kalau dokter kan jaganya dia kadang-kadang kan hanya beberapa jam aja, nggak full gitu ya. Nah itu yang membedakan.
proses masuknya mereka di lokasi praktek atau di Askes dengan bidan gitu. Makanya di sini bidan dibatasi hanya maksimal 2 ya, 2 tempat. SIPB sebagai masuk I1 berlaku untuk 1 tempat praktek mandiri bidan dan 1 fasilitas pelayanan kesehatan selain di tempat praktek mandiri bidan atau 2 praktek kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan selain di tempat mandiri praktek bidan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tadi ya. Lalu dalam pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 juga bahwa setiap bidan harus menjalankan praktek bidanan di tempat praktek sesuai dengan SIPB. Bidan yang menjalankan praktek bidanan di tempat praktek tidak sesuai dengan SPB itu dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin. Jadi maksudnya kalau memang ada hal yang dilanggar oleh tenaga bidan tersebut, maka bisa dikenakan sanksi administratif. Nah, tadi kan kita bicara tentang ini apa namanya lisensi gitu ya. Lisensi itu sebetulnya tadi aspek legal dari semua unsur itu kan ujung-ujungnya kan dokumen semua dapatnya. Ketika tidak ada dokumen maka secara aspek legal nggak sah gitu. Tadi kan kita bicara bahwa legal itu sah. Jadi kalau nggak ada dokumennya dari masing-masing tadi, dari mulai uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, lisensi, maka itu dianggap sah. Nggak sah. Nah, ketika menjalankan praktek atau dalam hal ini lisensi, sudah dapat SIPB, untuk bisa menjalankan praktek mandiri kan kita perlu lisensi SIPB tadi. Nah, kalau dalam menjalankan prakteknya si bidan ini melakukan kelalaian, maka bisa yang pertama sanksinya adalah teguran tertulis. Yang kedua, bisa penghentian sementara. Penghentian sementara itu dicabut dulu izinnya sampai batas waktu nanti gitu ya. Ditutup dulu gitu. Itu juga bisa. Atau langsung dicabut izin tanpa ada bukan sementara istilahnya selamanya gitu juga ada. Kalau misalnya mungkin ada upaya-upaya kriminal di situ, misalnya bidan praktek melakukan aborsi misalnya gitu ya, izinnya langsung dicabut itu ujung-ujungnya. Izin dicabut bagaimana? SIPB-nya nggak berlaku langsung diambil, kemudian nggak berlaku. Nah kalau yang teguran tertulis seperti apa? Oh mungkin teguran tertulis itu ada nanti pertemuan yang berikutnya setelah ini kita bicara tentang isu etik, dilema etik dan sebagainya, itu konflik-konflik moral ya. Mungkin ada konflik moral dengan teman sejawat, ada konflik etik dengan apa namanya sama tenaga kesehatan misalnya gitu. Itu bisa berupa teguran tertulis misalnya gitu. Tapi kalau ada kasus yang mengarah ke pelayanan, kelalaian atau mungkin kecerobohan, itu bisa dihentikan sementara atau bahkan dicabut izinnya. Biasanya ke arah sana. Terutama yang lisensi. Kemudian untuk syarat SIPB sendiri, kalau tadi sebelumnya kita bicara tentang syarat STR. Untuk syarat SIPB dalam pasal 25 di Undang-Undang Kebidanan, bahwa syaratnya adalah bidan harus memiliki STR, surat tanda registrasi. Yang kedua, bidan harus mempunyai tempat praktek. Ya jelas, kalau mau buka praktek kan ya mestinya ada tempat prakteknya. Nah, tempat praktek ini itu juga harus sudah sesuai aturan yang berlaku gitu ya. Jadi kalau yang STR masih berlaku tadi 5 tahun tadi kan katanya, kemudian lokasi tempat praktek juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagaimana syarat-syarat lokasi praktek yang sesuai dengan aturan berlaku? Semuanya ada di dalam KMK atau keputusan Menteri Kesehatan atau peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 yang terakhir ada gitu ya. Nah, SIPB tidak berlaku apabila satu bidan meninggal. Jadi kalau bidannya meninggal dunia, anaknya bidan misalnya, bidan yang punya SPB ini meninggal gitu, langsung digantikan anaknya, itu nggak bisa. Karena yang memiliki izin praktek itu orang tuanya, bukan anaknya. Walaupun mungkin anaknya bidan banyak seperti itu ya. Ya dianggap anaknya kalau memberikan pelayanan hanya sebagai tenaga kerja di situ. Tapi untuk izinnya ya tetap izin orang tuanya. Misalnya kalau ibunya bidan, ibunya meninggal, terus anaknya menggantikan itu nggak bisa. Jadi langsung SIB-nya langsung nggak berlaku.
Yang kedua, itu bila habis masa berlakunya. SIPP pun tidak seumur hidup ya, sama juga masa berlakunya 5 tahun juga. Jadi ketika 5 tahun dia harus perpanjang. Yang ketiga, dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, ini yang ketiga, bila mana SIPP itu dicabut, mungkin karena kelalaian, kecerobohan dalam pemberian pelayanan, menyebabkan si ibu atau si bayi meninggal dunia, mortalitas atau morbiditas atau kecacatan misalnya, bisa dicabut. Itu langsung nggak berlaku SIP-nya. Yang terakhir atas permintaan sendiri. Oh, mau apakah ada yang atas permintaan sendiri? Ada gitu ya. Ada seorang bidan di daerah tertentu di Jawa Tengah itu ketika memberikan pelayanan kebidanan, dia ada kematian di situ, kematian ibu. Dalam waktu seminggu itu kematian ibu, kematian bayi itu ada gitu. Nah, di situ si bidan trauma gitu. Trauma dalam arti karena kasusnya yang dia hadapi itu sebetulnya bukan karena kecerobohan dia, tapi karena memang kasus-kasus itu semakin kesini semakin kompleks, kasus kedokteran semakin banyak gitu ya. Ketika kita kurang cepat, kurang sigap, atau kadang mungkin kecapean gitu ya, memberikan pelayanan, menyebabkan dia meninggal karena kurang cepat penanganannya, itu bisa pada orang tertentu itu bisa trauma gitu. Nah, trauma di sini bisa menyebabkan dia, ya sudahlah saya tutup aja, ganti aja. Itu ada. Akhirnya ketika dia buka, terjadi seperti itu ditutup, dia ganti prakteknya. Prakteknya bukan praktek SIPB, izinnya. Izinnya lain lagi, dia ngurus izin lain lagi. Dia buka salon gitu ya. Buka salon katanya lebih laris, lebih aman gitu ya. Atau mungkin juga bukan buka salon, tapi lebih arah buka terapi pijat gitu. Karena itu izinnya beda gitu ya. Pengajuan izinnya beda. Bukan di Dinas Kesehatan yang mengurus tentang SIPB, tapi izin lain di luar itu ganti istilahnya, tempatnya tetap ada, dia tetap praktek, hanya beda pelayanannya. Nah, itu ada yang seperti itu, saya pernah lihat ada. Ya, kemudian otonomi pelayanan kebidanan sendiri menjadi tanggung jawab bidan dalam praktek pidana merupakan satu hal yang penting dan dituntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia. Jadi memang kemandirian kita dalam memberikan pelayanan kebidanan itu istilahnya tanggung jawab bidan gitu ya. Jadi memang karena kita itu tenaga pemberi pelayanan yang kaitannya dengan keselamatan jiwa manusia, memang tanggung jawab itu dituntut tinggi gitu ya. Nah, otonomi dalam pelayanan kebidanan sendiri itu terhadap tindakan yang dilakukan, di mana kita memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan semuanya berdasarkan evidence base yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau kita memberikan pelayanan, jangan sampai keluar dari jalur atau keluar dari kompetensi yang ada gitu ya. Artinya bagaimana? Artinya wong kita itu cuma dibatasi hanya sampai pemberian pelayanan ibu hamil bersalin nifas bayi, kok kita menangani orang tua yang datang dengan hipertensi misalnya, itu kan nyalahi aturan, menyalahi kompetensi. Karena itu sudah ada bagiannya sendiri yang memberikan pengobatan misalnya gitu. Nah, itu yang tidak boleh gitu ya. Artinya dengan adanya legitimasi kewenangan itu kita punya kewenangan yang luas terhadap wanita pada dahulu kehidupannya. Kita mempunyai otonomi dan kemandirian untuk bertindak secara profesional. Jadi dilandasi kita punya pikiran yang logis dan sistematis dalam memberikan pelayanan gitu ya. Nah, praktek kebidanan itu di sini merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam menjalankan upaya kesehatan yang harus terus-menerus meningkatkan mutunya memang. Melalui apa? Ya itu melalui pendidikan berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, melalui penelitian dalam bidang kebidanan, pengembangan ilmu dan teknologi, akreditasi, sertifikasi, syarat dan seterusnya. Jadi ini unsur-unsur yang menunjang untuk kita selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku kita untuk bisa memberikan pelayanan kebidanan dalam praktek pidana. Nah, di sini ada ini ada yang sudah ganti ya, sorry ini belum saya update. Jadi saya kemarin lihat di Healthy kemarin tadi ya, lihat di Healthy itu mohon maaf di pertemuan ke-6 itu banyak
dasar hukum atau produk hukum yang sudah expired, karena tahunnya tahun lama semua itu ya. Yang masih berlaku adalah yang 2009 ini 36 tentang kesehatan itu masih berlaku. Yang 2014 ini apa namanya juga tentang nakes, tadinya yang di situ tertera 32 tahun 96 kalau nggak salah ya. Itu sudah expired juga, sudah diganti dengan tahun 2014. Lalu untuk undang-undang di situ yang masih berlaku cuma 2. Yang disebutkan di pertemuan ke-6 itu cuma 2. Yang lain sudah diganti semua. Karena prinsipnya produk hukum itu kalau ada yang baru, maka yang lama sudah tidak digunakan. Gitu. Jadi kalau ada yang baru, yang lama nggak digunakan. Kayaknya yang di situ yang masih ada cuma yang masih berlaku hanya nomor 36 2009 sama Undang-Undang nomor 4 deh, kayaknya. Yang PP 3296 aja udah nggak pakai karena diganti dengan Undang-Undang 36 nomor 2014. Itu sudah diganti. Lalu yang KMK 369 juga sudah diganti itu dengan 320 ya. Dengan 320. Jadi ini saya tumpang tindih kalau ada dua-duanya ditulis. Jadi ini tolong perhatikan baik-baik produk hukumnya yang sudah expired, itu banyak tercatat di pertemuan ke-6 itu sudah nggak kepake. Jadi yang nomor Undang-Undang 36 ini masih, lalu yang Undang-Undang 36 2014 itu menggantikan yang PP nomor 32 tahun 96. Nih, yang Undang-Undang 36 2014 menggantikan PP 32 1996. Kemudian KMK 369 2007 itu diganti dengan KMK 320 2020. Ini kan tentangnya sama nih, tentang standar profesi bidan. Gitu ya. Yang dipakai yang terakhir nih loh maksudnya. 369 diganti sama 320 2020. Lalu yang di situ tertera apa namanya KMK 1464 sudah diganti dengan PMK nomor 28 tahun 2017. Yang kemarin Anda nulis KMK yang ada di situ pertemuan ke-6, KMK 900 diganti KMK 1464. 1464 sudah diganti lagi sekarang dengan PMK 28. Jadi yang dilihat tentangnya ini ya, tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan yang paling terbaru yang tahun 2017. Tentang standar profesi bidan yang paling terbaru tahun 2020. Tentang nakes itu yang paling terbaru itu tahun 2014. Tentang kesehatan itu yang paling terbaru 2009. Lalu di situ ada juga di pertemuan ke-6 itu saya kalau nggak salah tentang registrasi itu juga udah expired juga tuh. Tentang registrasi itu 1796 sudah diganti sama 83 tahun 2019. Nah, nanti dilihat lagi ya. Jadi aspek legal yang mendasari pelayanan kebidanan itu yang masih berlaku adalah yang terakhir. Ketika sudah ada gantinya, maka yang lama sudah nggak berlaku. Oke, kita bicara berikutnya adalah tentang kewenangan bidan. Kalau kewenangan bidan, saya kira Anda banyak lihat di PMK nomor 28, tapi untuk rinciannya itu lebih enak lihat di standar profesi bidan yang 320 itu, yang tahun 2020. Itu lebih rinci banget gitu ya di situ. Tapi memang itu rincian di PMK 320 itu untuk tenaga pendidikan, untuk di pendidikan mestinya. Kalau untuk bidan kita baca di PMK nomor 28 aja. Ini gantinya PMK 1464. Nah, di sini apa saja yang bisa kita lakukan? Kita berikan pelayanan pada klien itu kita punya kewenangan memberikan pelayanan kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi perempuan, dan AB. Kalau menurut aturan perundang-undangan ini ya. Lalu untuk yang dimaksud pelayanan ibu itu apa saja? Nah, pelayanan ibu itu meliputi ada konseling masa sebelum hamil, ada antenatal pada kehamilan normal, ada persalinan normal, ada nifas normal, ada ibu menyusui, ada konseling pada masa 2 antara. Jadi ini fokus utama kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan. Lebih baik lihat ke sini aja. Oh, konselingnya ibu hamil, oh ANC-nya, oh persalinan normalnya, oh nifas normalnya.
ibu menyusuinya lebih banyak sana. Lalu bagaimana bila ada ibu hamil dengan kasus-kasus tertentu gitu ya? Kalau posisinya ada di praktek mandiri, maka hanya ini. Tapi kalau posisi atau lokasi praktek ada di rumah sakit, itu akan berbeda dengan posisi Anda kalau sedang ada di praktek di FKPP misalnya, ada di puskesmas misalnya. Itu akan berbeda juga. Ada di klinik Pratama, beda lagi. Gitu. Jadi, kalau Anda di Vaskes mengikuti aturan-aturan yang ada di Vaskes tersebut. Jadi Anda hanya sebagai tenaga pemberian pelayanan kebidanan di situ, pemberi pelayanan kebidanan di situ sesuai dengan standar yang ada di klinik tersebut. Tapi kalau Anda praktek mandiri, maka yang diperhatikan adalah ini. Kemudian untuk pelayanan kepada ibu itu juga bidan punya kewenangan melakukan episiotomi, pertolongan salinan normal, penjahitan luka jalan lahir derajat 1 dan 2. Gitu. Artinya kalau ada derajat 3, ada derajat 4 sesuai dengan teori, ya Anda nggak bisa melakukan tindakan itu. Bagaimana? Kalau di posisi kemandiri ya dirujuk, kalau posisinya di rumah sakit bisa dilakukan oleh kolaborasi oleh dokter misalnya. Lalu penanganan kegawat daruratan dilanjutkan dengan rujukan. Pemberian tablet tambahan darah pada ibu hamil, pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas, fasilitas atau bimbingan inisiasi menyusui dini, dan promosi ASI eksklusif. Yang berikutnya pemberian ultratonika dan manajemen aktif kelas 3 pada pospartum, penyuluhan dan konseling, bimbingan pada kelompok ibu hamil, dan pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran. Ini yang bisa dilakukan oleh bidan kompetensinya. Lalu yang berikutnya, kalau untuk anak yang bisa dilakukan asuhannya adalah pelayanan esensial neonatal, kemudian penanganan kegawat daruratan dilanjutkan dengan rujukan, pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak prasekolah, dan konseling dan penyuluhan. Ini untuk asuhan terhadap anak. Jadi kalau kita lihat memang nggak ada kewenangan untuk mengobati anak sakit, itu nggak ada di situ. Lalu yang berikutnya masih tentang kewenangan bidan. Untuk pelayanan neonatan esensial yang dimaksud adalah termasuk memfasilitasi IMD, melakukan pemotongan tali pusat, memberikan vitamin K pada bayi, memberikan imunisasi hepatitis B0, kemudian pemeriksaan fisik bayi, pemantauan tanda bahaya, pemberian tanda identitas, merujuk kasus, gitu ya. Kemudian itu tentang kewenangannya yang anak. Lalu untuk kasus gawat darurat, terutama yang pertama adalah penanganan asfiksia bayi baru lahir. Itu masih ada kewenangan gitu ya. Walaupun hanya sampai di ventilasi tekanan positif untuk dan atau kompresi jantung tergantung lokasi rujukan. Kalau lokasinya jauh itu bisa dilakukan kompresi jantung, tapi kalau lokasinya dekat bisa langsung dirujuk saja bila memang dilakukan ventilasi tekanan positif berhasil. Yang kedua, untuk pelayanan kegawat daruratan pada bayi, terutama itu pada bayi hipotermi, pada bayi BBLR, itu boleh memberikan pelayanan gawat darurat, terutama dengan metode kanguru. Kemudian untuk yang infeksi, penanganan infeksi tali pusat yang biasanya mengarah ke tetanus neonatorum, itu bidan juga memiliki kewenangan untuk memberikan atau membersihkan tali pusatnya saja. Kalau untuk pemberian pengobatannya, terapinya bila terinfeksi oleh tetanus, maka dilakukan oleh rumah sakit. Lalu yang berikutnya membersihkan dan pemberian salep mata pada bayi dengan infeksi gonore atau GO. Kalau ini, kalau bayinya kena infeksi pada mata dari yang ditularkan dari ibu yang memiliki GO, maka bidan boleh memberikan pengobatan tersebut. Jadi ada spesifik batasan pengobatan apa yang boleh dilakukan gitu oleh bidan. Lalu yang lainnya adalah tentang pemantauan tumbuh kembang dan konseling, yaitu konseling ya. Nah, yang berikutnya adalah pemeriksaan reproduksi. Jadi bidan boleh memberikan penyuluhan tentang reproduksi wanita gitu dan keluarga berencana. Misalnya mau memberikan penyuluhan tentang semua alkon gitu ya pada ibu postpartum atau pada ibu yang sudah memiliki anak cukup, kemudian harus dibatasi atau harus melakukan tablet, boleh melakukan konseling semua alkon misalnya, itu boleh.
Kemudian pelayanan kontrasepsi oral, misalnya pil gitu ya, pil kombinasi maupun pil mini. Kemudian kondom, suntikan itu memiliki kewenangan. Selain kewenangan sebagaimana masuk pada pasal 18, bidan memiliki kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya yang A ini misalnya di luar kewenangan yang ada semua tertera di atas, misalnya anggaplah sebagai tenaga vaksinator gitu ya, atau sebagai tenaga perawat dalam hal ini karena dibutuhkan oleh perawatan di masa pandemi, terutama pada kasus-kasus tertentu yang ada di RSDC misalnya, nah itu boleh. Karena ini sesuai dengan penugasan pemerintah. Yang B, pelimpahan wewenang. Jadi misalnya kalau bidan ini praktek di rumah sakit, harusnya dokter yang melaksanakan, tapi bidan diberikan mandat dalam hal ini. Misalnya ada advis dokter melakukan tindakan apa, nah itu yang melakukan bidan boleh. Misalnya kalau berikan induksi, misalnya ada ibu hamil, pembukaan serviknya belum maju-maju, udah 1 hari 1 malam di rumah sakit kok masih belum ada kemajuan, misalnya pembukaan serviknya. Maka si dokter memberikan advis. Advisnya adalah induksi dimulai dari 4 tetes per menit, berapa induksinya, yang dimasukkan apa, oksitosin ke dalam 500 cc atau 500 mili infus, misalnya berapa tetes, dimulai dari berapa tetes, kemudian dinaikkan setiap 1/4 jam dengan 4 tetes misalnya. Nah itu yang melaksanakan bidan, boleh. Walaupun kalau di atas tadi, di keterangan di atas nggak ada tuh bidan melakukan induksi, nggak ada. Tapi karena itu atas advis dokter, kemudian bidan yang melakukan infusnya, memberikan terapinya, itu boleh. Gitu. Itu kalau di rumah sakit. Bagaimana kalau di praktek mandiri? Ya nggak boleh. Kalau praktek mandiri itu yang bertanggung jawab adalah bidan. Jadi itu kewenangan bidannya nggak sampai sana, maka tidak boleh. Tapi kalau di rumah sakit, ini tadi namanya pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter. Itu boleh. Nah, berikutnya tentang izin penyelenggaraan dan praktek bidan, itu di sini. Bidan bisa memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan. Tadi kan sudah ada penjelasannya sesuai dengan kebutuhan. Namun kebutuhan apa saja di sini ditetapkan. Kebutuhan tentang program pemerintah, yang kedua karena tidak adanya tenaga kesehatan lain. Kadang di daerah timur sana, kadang-kadang bidan itu di satu, saya pernah dengar di daerah timur sana itu di satu puskesmas puskesmas Sebantu bahkan hanya bidan aja yang tenaga kesehatannya di situ. Saking jauhnya lokasi, terutama di Papua itu ya, ada yang tenaga kesehatannya hanya satu di satu puskesmas pembantu itu ada, itu diberikan kewenangan. Di sini menggunakan poin B itu, kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat bidan bertugas. Itu kan ada lokasi seperti itu ada. Disebabkan karena tidak meratanya penempatan lokasi praktek bidan. Nah, ini ada juga sebetulnya seperti itu, sehingga diwadahi oleh PMK seperti ini. Lalu yang kedua, kewenangan yang dimaksud dalam ayat 1, di situ kan di ayat 1 boleh nih bidan boleh memberikan pelayanan sesuai dengan di luar kewenangan, dia boleh melaksanakan tugas pemerintah tadi jadi vaksinator, jadi perawat di ruang perawatan COVID, misalnya isolasi COVID. Dasarnya apa? Dasarnya kalau sudah melaksanakan pelatihan. Oh jadi vaksinator, oh udah dilatih dulu gitu. Oh jadi perawat COVID, oh sudah dilatih dulu. Jadi sebelum melaksanakan tugas itu ada pelatihannya. Makanya kemarin waktu sebelum imunisasi itu datang gitu ya untuk COVID kemarin, tenaga kesehatan semuanya diikutkan pelatihan. Diikutkan pelatihan supaya bisa jadi vaksinator. Gitu. Itu namanya tugas khusus. Jadi kewenangan berdasarkan program pemerintah gitu ya. Atau mungkin juga bidan yang lokasinya terpencil itu selalu diikutkan dengan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penanganan kegawat daruratan atau penanganan komplikasi dari masalah ibu, dari masalah anak gitu ya, diikutkan pelatihan. Nah, itu dia jadi bisa dianggap kompeten lah gitu. Nah, kemudian
Bidan yang mengikuti pelatihan berhak memperoleh sertifikat dan seterusnya, saya kira sama ya, ini bisa dipahami. Lalu yang berikutnya masih dalam pasal 25 ya, masih dalam PMK nomor 28. Apa saja kewenangan berdasarkan program pemerintah itu ada tentang pelayanan kontrasepsi. Kadang-kadang itu dilematis memang. Ini kan sebetulnya dulu itu bidan itu boleh memberikan pelayanan KB itu sampai ke pemasangan AKDR dan pemasangan implan, ya. Tapi tadi di atas bidan itu dibatasi hanya sampai suntik. Tadi kan di atas ada tuh oral, kondom, suntik. Tadi di atas di pasal sebelumnya. Lalu di sini boleh bidan melaksanakan pemberian KB yang alkon yang berikutnya termasuk AKDR dan implan asal sudah melalui pelatihan mestinya. Pelatihannya apa? Pelatihan CPU gitu ya. Jadi pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Kemudian si bidan itu melakukan pemberian alat kontrasepsi yang di luar kewenangan tadi yang di atas. Tapi dasarnya adalah di pasal yang ini. Asuhan antenatal terintegrasi juga bisa dengan intervensi khusus penyakit tertentu. Jadi di program pemerintah yang sekarang, artinya gini, kalau kita hanya melakukan pemeriksaan pada ibu hamil yang standar gitu ya, yang standar kan nggak ada pengobatan ke penyakit menularnya, nggak ada. Tapi di program yang pemerintah yang baru itu ada program pemerintah yang mengarah ke pencegahan 3 penyakit menular utama. Apa aja? Hepatitis B, HIV/AIDS, ya, kemudian sipilis. Nah itu 3 penyakit ini dianggap sudah banyak di masyarakat sehingga pemerintah punya program gimana caranya supaya 3 penyakit ini tidak semakin banyak, maka tenaga kesehatan dalam hal ini bidan itu diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan pada ibu hamil yang mengalami keadaan khusus tadi, ibu hamil yang hepatitis B, ibu hamil yang HIV/AIDS positif, ibu hamil yang sipilis. Nah itu bisa memberikan pelayanan di luar ketentuan karena memang itu berdasarkan program pemerintah sudah ada programnya. Misalnya kalau bayi lahir dari ibu sipilis langsung diberikan antibiotik benzilin, misalnya itu programnya ada memang dari pemerintah. Nah itu sudah dianggap legal kalau bidan memberikan antibiotik di situ, walaupun bidan sebetulnya nggak bisa ngobatin sipilis gitu ya. Tapi bidan punya kewenangan di sini karena itu program pemerintah yang sudah melalui pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan biasanya kalau program pemerintah itu ada program baru, maka bidan-bidan yang memang memberikan pelayanan di situ biasanya dilakukan pelatihan untuk program baru tersebut. Makanya boleh, walaupun tadi di depan kewenangannya terbatas, nggak sampai jauh gitu. Penanganan bayi dan anak balita sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Jadi begini, untuk dulu memang ketika praktek bidan itu yang datang itu anak sakit, anak batuk, kemudian anak penyakit jantung datang dia bergejala itu yang nggak boleh. Nah di sini yang masuk dalam kewenangan bidan di luar ketentuan, tapi ada program pemerintah itu boleh karena di dalam program pemerintah ini pada anak atau bayi sakit itu ada batasan-batasan sesuai dengan program pemerintah itu bahwa kalau anak sakit itu ketentuannya kalau sakitnya belum terlalu parah itu bisa hanya diberikan mungkin tetes mata atau mungkin diberikan salep itu ada ketentuannya di dalam program pemerintah yang namanya MTBS, manajemen terpadu balita sakit. Itu ada ketentuannya. Kapan saatnya dia harus dirujuk itu ada ketentuannya di sini. Nah, mestinya yang memberikan pelayanan sesuai dengan MTBS adalah yang sudah melaksanakan pelatihan seperti itu. Yang D, pemberian vaksinasi rutin. Tadi kasusnya tentang vaksinator tadi sudah. Yang E, pembinaan peran serta masyarakat, membina anak usia sekolah, remaja, penyata lingkungan, ini boleh walaupun di luar kewenangan karena ini program pemerintah. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak prasekolah, anak sekolah. Melaksanakan deteksi dini, merujuk, memberikan penyuluhan terhadap infeksi menular seksual, termasuk kondom dan penyakit lainnya. Jadi hal-hal yang disebutkan di sini memang sebagian besar
Di atas nggak ada kewenangannya, tapi di sini karena ini program pemerintah itu boleh gitu ya. Artinya sudah melalui sosialisasi atau pelatihan dulu merekanya. Lalu di sini masih kewenangan bidan yang tentang bahwa bila tidak ada tenaga kesehatan di suatu wilayah, gitu ya, maka bukan berarti tenaga kesehatan tidak melakukan apa-apa. Jadi di sini dibolehkan, dilindungi oleh pasal ini. Di sini dilindungi bahwa kalau bidan yang di situ nggak ada orang lain lagi, maka kita nggak bisa diam aja, maka kita harus menolong. Artinya menolong pun disiapkan orang-orang yang memang di situ hanya sendirian, hanya berdua saja, maka dilakukan upaya-upaya pelatihan sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut. Ya, ini tentang legislasi. Jadi legislasi pelayanan kebidanan adalah proses pembuatan undang-undang. Jadi ada istilahnya sebetulnya arahnya begini. Kita sebagai tenaga bidan harus punya andil dalam menentukan legislasi dalam pelayanan kebidanan. Jangan sampai yang menentukan produk hukum itu orang dari di luar kebidanan gitu. Jadi sehingga merugikan. Nah, dalam hal ini ketika dalam proses pembuatan undang-undang itu kita yang harus bisa aktif untuk mengusulkan supaya tenaga kita atau profesi kita itu tetap eksis di masyarakat dengan dasar-dasar yang sudah ada. Ini dalam hal pembuatan undang-undang tentang pelayanan kebidanan. Ini pembuatan undang-undang. Ya, saya kira itu yang terakhir hanya batasan-batasan dalam pembuatan undang-undang. Yang penting adalah pelayanan kebidanan yang di atasnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau sudah 1 jam lebih itu udah nggak konsentrasi saya. Udah capek. Ada pertanyaan tentang aspek legal?